Halo semuanya, balik lagi sama Ardian Segi di sini. Apa kabar kalian semua? Oke, video ini sebenarnya adalah video lanjutan dari video terakhir saya kemarin, dimana ya sekitar 2 bulan yang lalu saya pasang head unit Android harga 700 ribuan. Dan itu adalah head unit yang sangat worth it ya, karena itu adalah head unit yang paling murah di pasaran saat ini. Kemudian responsif, fitur yang lengkap, dan juga suaranya lumayan bagus. Nah, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dengan klik link di atas. Oke, kemudian yang akan saya bahas di video ini, sebenarnya kemarin waktu saya pasang head unit itu, saya nggak hanya pasang head unit aja ya, saya juga pasang kamera mundur yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, kamera mundurnya ini dia, mereknya Orca, ini harganya 100 ribuan atau tepatnya 175 ribu. Ya mungkin kalian berpikir, kok harganya lumayan mahal ya? Karena kan di marketplace ada yang harga 30 ribu, 40 ribu. Ya ini memang harganya lumayan mahal, tapi dia punya fitur yang lumayan oke, yaitu garis di kamera ini bisa belok ikutin arah setir. Dan ini saya juga beli di marketplace di Shopee. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, untuk fiturnya nanti kita coba gimana, tapi sebelum kita pasang, mari kita unboxing dulu ya. Oke, sebelum kita pasang, mari kita unboxing dulu untuk kamera ini. Nah, untuk kardusnya dia seperti ini. Kardusnya ini bagus ya, dan dia juga kuat, jadi bisa ngelindungin isi dalamnya. Bahkan waktu dikirim sampai sini pun, ini masih oke nih. Biasanya kan kalau yang kardusnya jelek, dia bakal penyok-penyok, tapi ini enggak. Kemudian di bagian depan, nih ada mereknya nih, Orca, kemudian built-in HD kamera. Jadi untuk kamera ini udah HD resolusinya. Kemudian di sini can be fitted in many type of cars. Jadi ini bisa dipasang di semua jenis mobil. Kemudian untuk fitur-fiturnya yang paling bulan adalah ini nih, auto moving guide. Jadi ini garisnya bisa belok mengikuti arah setir. Kalau untuk fitur lainnya sih standar ya. Salah satunya adalah waterproof karena ini dipasang di luar. Kemudian di bagian sini, nah ini adalah fitur unggulannya yaitu auto moving guide universal night vision camera. Jadi ini gambarnya nih, ini garisnya bisa belok, dia mengikuti arah setir. Kemudian di bagian bawah polos, di bagian samping, oh ini ada modelnya nih, modelnya MC688. Di sini cuma merek aja, dan di sini ada spesifikasinya nih. Dan ini dia untuk lensanya juga udah wide angle 170 derajat. Harusnya oke ya. Coba sekarang kita buka. Nah, untuk isinya di sini ada kabel nih buat dari belakang ke depan. Kemudian di sini coba kita buka. Oh, ini dia kameranya. Ya, untuk kameranya sih modelnya standar ya. Dan dia polos gini aja. Tapi saya sih suka yang gini daripada yang ada flashnya tuh. Kalau gini tuh lebih terlihat simpel aja, lebih terlihat rapi ya. Kemudian ada kabel lagi, dan ada ini baut buat masang ke mobilnya, dan terakhir di sini ada diagram pemasangan. Udah itu aja sih. Dan untuk kameranya, nah ini dia ada mereknya nih di sini nih, mereknya Orca. Oke sih, desainnya simple minimalis gitu. Oke, ini aja isinya. Langsung aja kita lanjut ke video proses pemasangannya. Ya, itu dia video unboxingnya. Setelah kita unboxing, mari kita lanjut ke cuplikan video waktu pemasangan. Dan ini sekarang proses untuk pemasangan kamera belakang. Ini ditaruh di atas plat ya berarti bang? Ya nanti kameranya bakal taruh di situ dulu. Oke, nanti kita lihat ketika udah selesai semua. Nah, kemudian ini untuk kamera mundurnya, ini udah terpasang. Ini udah terpasang di sini ya, udah rapi, kabelnya pun juga udah rapi. Kemudian kita tes dari head unitnya yuk, dia udah nyambung atau belum? Kita nyalakan dulu. Kemudian kita pindah ke R. Ya, dia udah langsung berubah dari ada garisnya. Cuman nih belum bisa nyoba ya, karena setirnya masih berat banget.
belum nyala mesinnya. Nanti kita coba ketika udah dipasang semuanya aja. Dan kalau kita balikin giginya, dia langsung kembali ke situ. Kalau kita pindah ke R, dia otomatis langsung ke kamera belakang. Oke sih, nanti untuk semua detail-detailnya akan saya bahas ketika udah di rumah aja. Sekarang kita tunggu biar pemasangannya selesai dulu semua. Nah, itu tadi adalah cuplikan dari video waktu proses pemasangan. Dan sekarang kameranya udah terpasang di mobil. Sekarang kita lihat posisinya yuk. Kita tutup dulu. Nah, ini dia posisi kameranya. Dia tepat di atas plat nomor, dia di tengah-tengah. Dan untuk bentuknya, dia seperti ini ya. Dan ini ada mereknya Orca. Untuk pengaturannya, ini bisa diatur naik turun untuk posisi kameranya. Dan ini adalah versi yang universal ya. Kalian juga misalkan pengen yang versi OEM, itu di link deskripsi di bawah ada juga. Untuk yang OEM dia jadi satu dengan rumah lampu plat nomor. Namun kenapa saya beli yang universal? Karena untuk yang versi OEM dia kan waktu beli sekaligus dapat dapat rumah lampu untuk lampu plat nomor tuh. Dan dia untuk posisinya udah fix kameranya. Kalau yang universal dia bisa diatur untuk naik turun. Jadi lebih fleksibel aja sih. Tapi untuk kegunaannya dan fiturnya sama aja. Dan mungkin sekarang langsung aja kita coba ya, gimana hasil gambarnya, bagus atau enggak. Dan juga fitur unggulannya, dimana garisnya bisa belok ikutin arah setir. Oke, sekarang kita coba langsung aja yuk. Oke, nah ini dia head unit yang Android harga 700 ribuan kemarin. Dan kemarin juga ada yang nanya nih, Bang, ini kan head unitnya OS-nya Android, gimana bootingnya? Cepat atau lama? Biasanya kan kalau Android itu bootingnya kan lama. Nah, kita coba yuk gimana bootingnya. Kita nyalakan. Ya, kurang lebih 3 detik head unit ini udah siap buat digunakan. Jadi untuk bootingnya ini cepet banget ya. Jadi buat kalian yang mau beli head unit Android harga 700 ribuan ya ini, kalian tenang aja, untuk bootingnya dia cepat. Kemudian kita coba aja kamera mundurnya, kita pindah ke R. Nah, ini dia kameranya. Untuk gambarnya sih menurut saya ini jernih ya. Dan untuk di siang hari kayak gini, ini gambarnya lumayan tajam. Dan juga untuk kameranya ini juga udah wide angle, jadi lebih luas gitu untuk jangkauan gambar di kameranya. Kemudian ini garisnya yang nanti kita tes bisa belok. Ini sekarang mesinnya belum nyala ya. Mungkin kita coba aja di tempat yang lebih luas untuk ngetes fitur yaitu garisnya yang bisa belok itu. Oke, sekarang kita pindahkan aja mobilnya yuk. Kita cari tempat yang lebih luas. Oke, kita jalan. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat yang lebih luas. Dan sekarang mari kita coba performa dari kamera mundur ini yuk. Oke, langsung aja kita pindah ke R yuk. Nah, ketika kita pindah ke R, dia langsung pindah ke kamera ya otomatis. Dan untuk gambarnya, ini lumayan tajam dan lumayan jernih. Apalagi untuk udah waktu yang siang seperti ini sih gambarnya oke banget. Kemudian kita coba mundur yuk. Dan kita putar setir. Nah, ketika kita putar setir seperti ini, dia garis yang ada di kamera, dia ikutan belok sesuai dengan arah putaran setir kita. Dan kalau kita lurusin, maka dia juga akan otomatis ikutan lurus. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk kamera mundur ini tuh nggak pakai sensor di setir. Kenapa? Coba kita coba lagi ya. Nah, ketika seperti ini, kemudian kita putar setir, maka garisnya dia nggak belok. Tapi kalau misalkan kita jalan, nah dia baru belok. Kenapa? Karena untuk kamera ini tuh dia nggak pakai sensor di setir, tapi pakai sensor dari gerakan di kamera. Makanya namanya auto moving ya. Dan seperti ini sebenarnya fiturnya juga lumayan oke ya. Ini lumayan membantu buat kita parkir karena garisnya pun juga lumayan presisi. Coba kita coba sekali lagi yuk. Nah, ini kita belokin, dia ikutan belok, kemudian kita belok ke arah berlawanan.
Nah, dia juga otomatis belok garisnya ke arah yang berlawanan. Cuman kelemahannya karena dia nggak pakai sensor di setir, jadi dia nggak begitu responsif. Jadi dia nunggu gerakan di kamera dulu, dia ngebaca gerakan yang ada di gambar, baru dia garisnya menyesuaikan. Kita coba lagi. Nah, dia belok, kemudian kita putar lagi. Nah, seperti itu. Kita lurus, dia juga akan ikutan lurus. Nah, itu tadi performa dari kamera ketika di siang hari ya. Untuk hasilnya dia lumayan oke, dan ya meskipun garisnya itu nggak seresponsif yang mobil-mobil dengan sensor yang ada di setir, tapi lumayan membantu. Nah, mungkin nanti kita coba gimana performanya ketika malam. Oke, ini sekarang udah malam, dan mari kita tes performa dari kamera mundur ini di tempat yang gelap. Oke, sekarang kita pindah ke R. Dan ini dia. Untuk hasilnya ketika malam, ini masih lumayan jernih ya. Dan ini di belakang tuh gelap banget, bisa kita lihat nih. Nggak kelihatan apa-apa di belakang, dan ini cuman pakai lampu dari lampu mundur aja. Dan hasilnya masih oke banget. Ini gedung-gedungnya masih kelihatan, tempatnya masih kelihatan semua. Dan kita coba buat belok. Apakah garisnya masih bisa ikut belok? Ya, ternyata masih. Ya, ternyata meskipun di tempat yang gelap, garisnya ini masih bisa mendeteksi kemana arah mobil ini belok. Jadi menurut saya ini kameranya lumayan oke ya. Oke, jadi kesimpulannya dengan harga yang hanya sekitar 100 ribuan, menurut saya kamera mundur ini sangat worth it banget buat dibeli. Kenapa? Karena yang pertama, dia punya hasil gambar itu yang lumayan tajam. Ketika siang hari dia gambarnya itu tajam dan jernih. Ketika malam hari dia juga gambarnya masih lumayan bagus. Ketika kita pakai di tempat yang minim banget cahaya, itu kita masih bisa melihat ke belakang dengan kamera mundur ini. Dan itu sangat membantu kita buat parkir di kondisi yang gelap. Selain itu, yang kedua, dia punya garis di kamera itu bisa belok mengikuti arah putaran setir. Sebenarnya bukan putaran setir sih, tapi arah kita kemana mau belok. Karena untuk garis di kamera mundur ini, dia pakai sensor dari gerakan gambar dari kamera, bukan dari setir. Dan meskipun begitu, dia lumayan membantu ketika kita belok di tempat parkir yang lumayan sempit, itu agar parkir kita tuh bisa presisi di tempat yang seharusnya. Dan menurut saya itu oke banget ya. Ya seperti kita punya fitur di mobil harga setengah miliar lah. Dan itu keren sih menurut saya. Tapi meskipun begitu, menurut saya kamera ini punya satu kelemahan, yaitu karena untuk sensor beloknya garis itu nggak ikut sensor di putaran setir, tapi dia pakai sensor dari gerakan arah kamera, maka dia nggak begitu responsif. Kalau misalkan kita berhenti dan kita pengen menyesuaikan pas garis kita parkir, kita putar setir, dia nggak akan belok, tapi dia nunggu kita gerak. Dan kalau misalkan seperti itu, kita perlunya cepet, ya kalau nunggu garisnya belok, itu bakal kelamaan sih. Tapi meskipun begitu, menurut saya, dia punya fungsi utama sebagai kamera mundur, yaitu gambarnya jernih dan tajam. Itu menurut saya udah oke banget sih. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Dan jangan lupa pula untuk subscribe buat kalian yang belum. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan see you!